Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa contoh komentar yang bisa kita gunakan dalam hal memanajemen file maupun direktori dalam Linux ya. Pertama, kita buka dulu untuk terminalnya. Kemudian di sini kita cek dulu nih, apa saja isi dari direktori aktif kita saat ini. Jadi kita bisa mengetikkan perintah ls, kemudian di layar ini sudah tertampil beberapa direktori dan juga file ya kalau ada. Contohnya ada desktop, documents, sampai ke videos. Nah, kemudian ceritanya saya mau bikin sebuah direktori baru nih, atau folder baru ya. Kita bisa mengetikkan perintah mkdir spasi nama direktori yang baru itu mau kita beri nama apa ya. Contohnya folder baru misalkan. Nah, ini kita cek lagi dengan perintah ls. Nah, sekarang ternyata folder baru yang barusan kita buat itu sudah berhasil di-create ya sesuai namanya dengan apa yang kita perintahkan setelah mkdir. Kemudian kita bisa juga membuat sebuah file baru namanya misalkan saya mau membuat file baru dengan perintah ini ya text, kemudian text 1.txt seperti ini. Kemudian saya cek lagi apakah file tersebut sudah berhasil dibuat atau belum. Sekarang kita mempunyai sebuah file baru namanya text1.txt sesuai namanya dengan apa yang kita buat di touch. Kemudian saya pengen memindahkan ya isi atau memindahkan si file text1 ini karena ini berada di luar, saya pengen agar lebih rapi, ini saya pindahkan ke dalam direktori yang bernama folder baru. Nah, kita bisa menggunakan perintah mv atau move, kemudian sebelumnya ya kita ini ya mv text1, kemudian kita mau pindahkan kemana ya, kita pengen memindahkan si file txt ini ke folder baru, sehingga kita ketikkan nama foldernya folder baru, kita enter, kita cek lagi apakah si teks ini masih berada di sini atau sudah berpindah. Nah, ternyata di sini sudah tidak ada ya. Kita cek lagi ke dalam isi dari folder baru. ls. Nah, ini ternyata si file yang baru saja kita pindahkan itu sekarang posisinya berada di direktori folder baru. Nah, langkah selanjutnya atau cerita selanjutnya ini saya pengen melakukan duplikat ya, atau saya mau copy si file teks1 ini menjadi teks2 misalkan. Nah, ini kita bisa perintahkan ya, kita masuk dulu ke foldernya. Ini posisi kita sekarang sudah berada di dalam folder baru, kemudian saya mau copy ya, kita pakai perintah cp teks1, kemudian spasi, nama file atau hasil pastenya itu kita mau kasih nama apa. Contohnya teks2.txt seperti ini. Kita enter. Nah, kita cek lagi apakah sudah berhasil. Ya, ternyata langkah yang baru saja kita lakukan untuk mengcopy file itu sudah berhasil ya. Kita punya sekarang teks1 dan juga teks2. Kalau mau copy satu lagi, bagaimana? Ya, bisa saja ya, kita pakai perintah lagi, misalkan cp teks1, kemudian kasih nama apa? Teks3 misalkan, kemudian kita enter lagi. Kita klik ls, ini sekarang kita punya teks1, teks2, dan juga teks3. Nah, sekarang kalau saya mau menghapus si file teks3 ya, karena mungkin saya tidak jadilah kita pakai teks3, cukup teks1 dan teks2, itu seperti apa? Kita bisa pakai perintah yang namanya rm, kemudian nama filenya itu apa. Kita enter, kita cek lagi. Nah, ini sekarang file teks3-nya sudah berhasil dihapus menggunakan perintah rm seperti ini.
sehingga kita hanya mempunyai teks 1 dan juga teks 2. Kemudian bagaimana kalau saya mau rename ya, misalkan tadi ketika proses copying itu saya kasih namanya masih salah ya. Saya ternyata ini adalah teks 4 misalkan. Itu bagaimana caranya? Kita bisa juga menggunakan command mv tadi. Ya, jadi fungsinya command mv itu yang pertama untuk memindahkan ya file atau directory, yang kedua adalah untuk merename. Ya, ini contohnya seperti ini. Text2.txt. Nah, ini file yang lama itu nama filenya apa, kemudian diikuti dengan nama file yang baru, atau kita mau merename-nya itu menjadi apa. Contohnya text4.txt. Kita enter, kita cek lagi. Nah, sekarang kita sudah berhasil merename atau merubah nama si file text2 ini menjadi text4 ya, dipakai perintah mv. Jadi fungsi dari command mv itu ada dua, yang pertama untuk memindahkan dan yang kedua itu adalah untuk merename. Ya, apakah hanya merename file saja? Ya tentu saja tidak. Kita coba kembali ke depan lagi. Kita cek ls. Kita mau merename si folder baru itu misalkan ya. Kita pakai mv folder baru spasi nama folder yang mau kita rename itu kita rename menjadi apa ya. Contohnya kita pakai bahasa Inggris new folder. Kita enter, kita ls lagi. Nah, sekarang kita di sini sudah tidak punya lagi nama folder baru, kita punyanya sekarang adalah new folder. Nah, kemudian kalau kita pengen menghapus nih atau menghapus si new folder ini, itu kira-kira bagaimana? Ya, kita bisa pakai command yang bernama rm ya, atau remove. Ini kita coba seperti ini, remove new folder. Kita enter. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan perintah rm ya, karena rm ini biasanya digunakan untuk menghapus file, untuk menghapus directory ya, karena ini merupakan sebuah directory. Kita bisa pakai perintah rmdir, kemudian nama foldernya apa atau nama directory-nya apa. Nah, ketika kita enter, ini muncul notifikasi lagi. Ini intinya adalah gagal menghapus new folder karena new folder itu merupakan atau directory-nya itu ternyata tidak kosong. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau posisinya dalam sebuah folder atau directory itu ada isinya, kita harus tambahkan sebuah option baru ya, namanya rm-r, kemudian kita baru nama foldernya itu apa. Nah, ini kita ls, sekarang si directory atau folder new folder ini sudah hilang ya dari sini. Kalau kita mau hapus directory yang kosong ya, contohnya seperti ini, saya cek dulu di dalam musik ini ada filenya atau tidak. Nah, ini ternyata kosong. Itu kita bisa pakai perintah rm seperti ini, rmdir ya, rmdir musik. Nah, ini kita sekarang sudah tidak punya directory atau folder yang bernama music ya, karena sudah kita hapus. Saya create lagi. Oke. Jadi saya recap sebentar ya dari atas. Kita untuk mengecek atau memeriksa isi dari sebuah directory, kita bisa pakai perintah ls. Kemudian kita bisa juga membuat folder baru atau create directory baru menggunakan perintah mkdir. Kalau kita mau bikin file baru, kita bisa pakai perintah touch. Kemudian untuk memindahkan sebuah file atau directory, ya kita bisa pakai perintah mv seperti ini, diikuti nama file yang ingin kita pindahkan, beserta kita memindahkan itu kemana. Ya. Ini otomatis folder yang baru itu yang mana. Setelah itu, kita bisa melakukan copy atau menduplikat file. Ya. Contohnya, teks 1 saya copy atau hasil pastenya itu bernama teks2, itu kita bisa menggunakan perintah cp. Kemudian kalau mau menghapus file ya kita bisa pakai perintah rm seperti ini ya.
rm diikuti dengan nama file apa yang mau kita hapus. Setelah itu kita bisa juga untuk merename ya. Jadi fungsi mv itu tidak hanya memindahkan file ataupun directory, tapi juga bisa untuk merename ya. Contohnya ini yang awalnya kita mau merubah nama dari teks 2 itu menjadi teks 4 ya. Kita bisa menggunakan perintah mv. Perintah mv ini tidak hanya digunakan untuk merubah nama sebuah file, tapi juga nama sebuah directory ya. Contohnya ini, yang awalnya saya punya folder atau directory namanya folder baru, kemudian saya rename menjadi new folder. Untuk menghapus directory kita bisa pakai perintah rm ya. Hanya saja untuk rm ini kita untuk digunakan untuk menghapus sebuah file ya. Kalau untuk menghapus directory itu kita bisa pakai rmdir seperti ini. Nah, cuman syaratnya itu adalah eh, direktorinya itu tidak ada isinya ya, atau alias kosong. Jika kita ingin menghapus direktori beserta isinya, itu kita bisa pakai perintah yang rm minus r ya, rm spasi min r. Nah, ini kalau kita cek di sini, rm, nah di sini muncul ya keterangan-keterangan yang kita butuhkan ya. Rm ini nanti optionnya untuk apa? Kita bisa pakai perintah minus F ya, ini untuk force. Kalau yang ini tadi kita pakai perintah rm-r itu yang di sini ya, artinya remove directories and their contents recursively, artinya kita menghapus semua konten yang ada di dalam directory tersebut. Ini yang tadi ya, ada rm atau rmdir, ini untuk remove empty directory. Jadi contohnya tadi ya, kita menghapus directory baru namanya music ya. Oke, mungkin itu untuk materi atau pengenalan singkat terkait manage file dan juga directory di Linux.